Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salawat serta salam kita curahkan selalu ke junjungan kita semua, yaitu baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahi Robi sori sodri wa yasri amri wal udatan minisani yaqwal qali amma ba'du. Sahabat Kang Darman di desa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan untuk berbagi perihal tentang dahsyatnya manfaat zikir nafas dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua makhluk hidup yang disebut dengan manusia tak luput dari napas, dan napas adalah sebagai motor penggerak jasad kita. Nah, sahabat Kang Darman Indonesia, jika kita mengamalkan metode zikir napas, maka kehidupan kita akan selalu tertata di jalan Allah karena selalu dibimbing oleh Allah. Satu hal yang harus kita sadari, dengan proses keluar masuk napas inilah kita hidup dan dihidupkan oleh yang memberi napas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir napas memang banyak manfaatnya kalau kita mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dengan pasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri hanya kepada Allah. Dan di sini akan berbagi tentang dahsyatnya manfaat zikir nafas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaat zikir nafas kalau secara kesehatan ya akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Ya, hati secara medis beda dengan hati secara hakikat, yaitu bersih daripada was-was, kecurigaan, prasangka, hasud, riya, ujub, takabur, sombong. Secara kesehatan medisnya yaitu hati akan bersih daripada kotoran yang dibawa oleh makanan yang kita makan. Nah, kalau secara manfaat yang lebih besar adalah membersihkan kinerja paru-paru kita, karena ini adalah pernapasan. Namun pernapasan ini bukan untuk diolah, tapi berserah diri kepada Allah yang mengatur kehidupan kita. Dan jika paru-paru kita sehat, maka akan selalu bersih, tidak punya penyakit. Nah, banyak manfaat yang lain jika kita mengamalkan zikir nafas secara istiqomah dan lurus hanya kepada Allah, yaitu hidup akan lebih semangat karena tertuntun dan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nafas sebagai generator atau motor yang menghantarkan perjalanan jiwa untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus benar-benar berzikir dengan metode zikir nafas ini untuk lurus kepada Allah, tidak mencari apapun. Nah, manfaat yang lebih dahsyat yaitu dengan zikir nafas
sebagai sarana persaksian atau bersaksi kepada Allah dengan perjalanan rohani kita yang diiringi oleh asma Allah. Bila tidak yakin dan tidak percaya, jangan pernah mengamalkannya, karena akan berakibat fatal pada diri kita, yaitu banyak pikiran, karena selalu bertanya-tanya dalam hati kita. Tapi kalau kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode zikir nafas yang sangat simpel, maka kita akan diperjalankan secara perjalanan rohani serta menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun di alam ilahi. Nah, bagaimana cara mengamalkan zikir nafas itu? Simpel, sahabat-sahabat Kang Darman. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi saksi kepada Allah secara perjalanan rohani. Dan di sini pribadi akan sedikit berbagi tata cara zikir nafas yang simpel. Pertama kali kita harus dalam keadaan bersuci atau bersih dari kotoran. Berarti kita harus mandi dan kita berwudu dan sediakan tempat yang bersih daripada najis, tempat yang tenang, bisa di masjid, bisa di kamar sendiri. Nah, caranya cukup kita menyadari keluar masuk napas yang keluar dari hidung. Sadari terus sampai dalam keadaan rileks atau tenang. Ketika sudah menyadari keluar masuk napas di hidung, maka aktivasi dengan asma Allah. Napas masukku, napas keluar Allah. Terus diulang-ulang sampai benar-benar kita mengalami suatu perjalanan rohania. Ya. Bila mana kita benar-benar mengamalkannya karena Allah, insya Allah juga yang akan memahamkan dan Allah juga yang akan mengajar. Jadi zikir nafas itu memang dahsyat kalau kita sadari. Yang memberi kedahsyatan itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan pernah mencari kedahsyatannya. Tetap kita lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berserah diri kepada Allah, raja saat ini akan selalu rileks. Di dalam rileks berarti akan ada satu ketenangan. Nah, di dalam satu ketenangan, maka jika kita melakukan aktivitas apapun akan santai. Jika kita menghadapi permasalahan dalam hidup juga santai, karena tenang. Karena semua itu perbuatan Allah yang maha benar. Nah, dengan perjalanan rohani yang diaktifasi oleh metode zikir nafas ini, insya Allah semuanya kita akan dipahamkan apa itu perjalanan rohani dan apa sih yang harus kita lakukan. Nah, cukup dengan berzikir nafas. Caranya sadari keluar masuk nafas melalui hidung. Setelah menyadari, kita iringi dengan asma Allah, nafas masukku, nafas keluar Allah. Terus ulang-ulang sampai
dengan keadaan tenang. Maka itu sudah mulai masuk ke alam ilahi, yaitu dengan jiwa. Cukup sekian dulu apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.